Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayan, al-karimil manan, khaliqin siwal jan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munajjil Qur'an. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yuhibbul buhtan. Salatu wassalamu daimaini mutalazzimaini fi kulli waqti wa wan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Hadirin sidang salat tarawih yang berbahagia dan dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama mendekatkan diri, memuji syukur ke Ilah Rubi yang telah memberikan rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa hadir bersama dalam ibadah, mendekatkan diri kepadanya. Dalam situasi dan kehidupan di Indonesia yang memiliki banyak keragam tradisi dan budaya, barangkali kita kenal dengan berbagai istilah, termasuk diantaranya kebajikan lokal atau local wisdom. Dalam budaya setidaknya di Jawa kita mengenal istilah yang disebut barangkali masuk kepada ilmu hisab itu adalah sistem modulo. Apa yang disebut dengan sistem modulo? Ini adalah sistem perhitungan yang memudahkan kita dalam menaksir atau mengetahui apa yang akan kita ketahui di saat yang akan datang untuk yang didasarkan kepada perhitungan. Kita sudah berada di beberapa hari bulan puasa dan kita bisa melihat dengan mudah, menghitung dengan mudah hari keberapa kita sekarang sedang berpuasa. Dalam sistem kita mengenal ada kata-kata misalnya kalau mulai hari Selasa, maka Selasa, artinya nanti dari Selasa, kemudian Rabu, Kamis, dan seterusnya sampai hari Selasa, itu artinya kita 8 hari berpuasa. Jadi Selasa itu artinya 8 hari. Kita juga punya sistem Selasa, Rabu, Kamis. Berarti kalau Kamis kita sudah selesai sampai akhir di maghrib, berarti sudah 10 hari kita berpuasa. Nah pada hari ini kita mencapai hari Rabu, berarti kita praktis berada di hari yang ke-9. Jadi Selasa, Rabu, Kamis itu 10 hari. Kalau dilanjut berarti Jumat, Sabtu, Minggu itu juga 10 hari. Lanjut Senin, Selasa, Rabu itu 10 hari. Jadi Rabu itu hari ke-30. Sehingga kalau bulan puasa kita adalah 29 hari, berarti Rabu Lebaran. Atau Kamis Lebaran kalau kita punya 30 hari di bulan puasa ini. Nabi Muhammad SAW sendiri hampir seluruhnya, barangkali hanya dikatakan bahwa katanya hanya 1 kali dalam riwayat Nabi itu melaksanakan ibadah saum selama 30 hari. Artinya selebihnya selalu 29 hari. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 berfirman bahwa syahrul ramadhanal ladzina unzila fihil Qur'an, bahwa bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, bulan yang suci dan dimuliakan oleh Allah itu adalah bulan unzila fihil Qur'an, di dalamnya itu diturunkan Al-Qur'an. Dan ditambahkan di situ, dilanjutkan dengan kata-kata hudalinas, huda petunjuk, li terhadap atas atau bagi, li itu di situ, dan annas artinya manusia. Jadi Al-Quran itu tidak dikhususkan bagi orang-orang yang beriman, tapi ternyata Al-Quran itu
ditujukan kepada umat manusia, bukan hanya yang Islam melainkan juga yang tidak merupakan muslim. Itu juga di situ disebut hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan memberikan penjelasan-penjelasan atau al-bayinat terhadap al-huda itu, dan ditambahkan dengan wal furqan. Wal furqan artinya bahwa Al-Quran itu juga merupakan pembeda. Al-Furqan adalah pembeda. Pertanyaannya, pembeda atas apa atau antara apa dan apa? Al-Furqan menunjukkan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran yang sering kita kenal dengan istilah Alkitab, seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah, Dzalikal kitab dan seterusnya, maka Quran disebut Alkitab. Tapi Quran juga sering disebut Al-Dzikra, seperti di dalam kalimat atau jumlah Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, bahwa Quran adalah alat, bahan, sumber untuk berfikir al-dzikra. Tapi Al-Quran juga bisa disebut sebagai Al-Furqan, sebagaimana surat Al-Baqarah tadi ayat 185, wal furqan. Nah, ayat tadi menunjukkan bahwa ternyata Al-Quran untuk seluruh umat manusia, sehingga tidaklah heran kita banyak menyaksikan bahwa orang-orang yang kafir, orang-orang yang semula tidak beriman, banyak yang melakukan penelitian-penelitian, percobaan-percobaan, kemudian sampailah kepada beberapa hal yang mereka akhirnya mengatakan bahwa ini penemuan kami. Ini adalah eksperimen dan ini adalah apa yang kami peroleh. Tapi ternyata apa yang mereka peroleh setelah mereka kemudian membaca Al-Quran, mereka kaget bahwa apa yang mereka katakan hasil dari percobaan itu ribuan tahun yang lalu sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Ayat suci Al-Quran dengan kandungannya sudah memberikan berbagai banyak mukjizat dan hal-hal yang dahulu itu tidak pernah diketahui umat manusia, dan bahkan baru sampai beberapa abad lamanya diketahui oleh umat manusia. Dan banyak sekali mereka yang menyelidiki atom, menyelidiki sel, akhirnya memeluk agama Islam, karena ternyata hanya di Al-Quran kebenaran yang mereka peroleh dalam pembuktian selama bertahun-tahun eksperimennya itu ditemukan, sehingga mereka meyakini bahwa luar biasa Al-Quran, akhirnya mereka memeluk agama Islam. Kemudian hadirin sekalian, di situ ada kata-kata faman syahida minkumus syahra falyasumhu atau falyasum kalau kita wakaf di situ. Bahwa barang siapa yang syahida, artinya di situ syahida menyaksikan. Menyaksikan apa? Di antara Anda, minkum, yaitu syahro. Syahro berarti bulan suci ini, bulan Ramadan ini, artinya bahwa kalau kita berada di dalam situasi bulan Ramadan, maka falyasumhu, maka berpuasalah. Tetapi di tengah-tengah perintah Allah mengatakan itu, disebutkan di situ bahwa faman kana minkum maridon, bahwa barang siapa yang maridon, sakit, ada rukhsah di situ, ada kemudahan, ada keistimewaan, ada alternatif. Barang siapa yang berada dalam keadaan maridon atau ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Jadi bagi mereka yang berada dalam dua situasi, ini adalah jumlah atau kalimah yang diulang, yang muncul di dalam Quran surat 183, Al-Baqarah 183, dan ini juga kembali diulangi oleh Allah di dalam Al-Quran ayat 184. Jadi di situ berarti betapa pentingnya bahwa Allah ingin mengatakan bahwa barang siapa yang sakit atau mereka yang berada dalam keadaan safar, maka katanya silahkan itu bisa diganti di hari-hari yang lainnya dengan jumlah bilangan atau waktu hari yang sama. Dilakukan setelah bulan puasa selesai. Karena kita tidak bisa melakukannya pengganti puasa di saat bulan Ramadan itu sendiri, begitu ya. Dan menariknya lagi bahwa meskipun Allah memberikan kemudahan, silahkan katanya bagi mereka yang berada dalam keadaan safar.
Tetapi kita memahami bahwa dulu orang yang dalam keadaan berjalan jauh itu artinya terbayang di gurun pasir, di padang Sahara misalnya, yang panas, jauh dari tempat-tempat perkampungan, dan berjalan hanya dengan sebatas naik onta. Jadi kalau kita mengatakan 50 kilo, itu kan terbayang dengan perjalanan naik unta. Tapi hari ini kita menyaksikan betapa kendaraan itu bisa meluncur dengan cepat. Jadi 100 km per jam misalnya asal berani tancap gas, maka itu artinya 100 km sudah bisa ditempuh dengan cuma 1 jam saja. Apakah kita berada dalam keadaan safar? Sebetulnya iya gitu ya. Tetapi kita silahkan saja kalau memang itu kita mau berpuasa, tidak ada larangan. Tetapi kalau kita mau safar memang ada dasarnya juga begitu ya, sehingga ada alasan. Dan Allah mengatakan bahwa yuridu bikumullohul yusra. Bahwa yuridu, Allah itu sebagai subjek di situ, yuridu bikumullahu gitu ya, bukan bikumulloha. Berarti di situ berfungsi sebagai subjek kata-kata Allah, maka Allah itu ingin ya, yurid ingin. Ingin apa? Dengan kamu itu adalah kemudahan. Yusra, al-yusra, kemudahan. Jadi dengan memberikan pilihan tadi, tidak usah berpuasa, ganti aja gitu. Dengan fidyah, dengan memberi makan pada orang-orang yang miskin kalau kita mengalami hal-hal yang sulit. Artinya jangan sampai safaro itu, perjalanan itu membuat kita sakit, sehingga akhirnya kita menjadi susah gitu ya. Padahal Allah mengatakan bahwa Allah ingin melihat kamu sekalian al-yusra, memperoleh kemudahan, ditambah dengan wala yuridu bikumul usra. Di situ Allahnya tidak disebut lagi, tidak dikatakan wala yuridu lahu bikumul usra, karena ada kata Allah di frase sebelumnya. Jadi cukup tampaknya efisiensi kata di situ dalam Al-Qur'an, wala yuridu bikumul usra atau bikumul usr kalau kita berhenti di situ. Berarti Allah di situ la yuridu, tidak menyukai, tidak ingin, tidak mau kamu sekalian itu mengalami kesulitan atau kesusahan. Ini artinya bahwa Allah meskipun memberikan perintah, tapi ada jalan keluar bagi mereka yang terhambat. Sehingga orang-orang yang usianya sudah uzur, meskipun tidak dalam keadaan safar perjalanan, tapi dia sebetulnya mungkin tidak sakit, tapi kalau dia puasa karena dengan uzurnya itu, maka bisa saja dia menjadi sakit. Dalam situasi yang seperti itu Allah SWT memberikan keringanan. Hadirin sekalian, dalam hadis juga dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, bahwa Nabi juga bersabda, bahwa diriwayatkan dari Abu Hurairah ya, riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Ini mudah-mudahan merupakan satu hal yang membuat motivasi kita untuk selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, serta dengan penuh keikhlasan melakukan ibadah puasa khususnya di bulan suci Ramadan ini, dan ibadah-ibadah lainnya di momen-momen yang lainnya termasuk sholat dan sebagainya. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ikhlas itu artinya ridho. Ikhlas itu artinya hanya sebatas mengharap keridhaan Allah, tidak punya tujuan lain. Jadi kalau kita berpuasa, puasa itu ditujukan hanya untuk mencari lillahi ta'ala, keridhaan Allah, bukan untuk tujuan politik, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan, tapi betul-betul mengharap pahala, betul-betul mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keikhlasan itu seringkali disebut-sebut sebagai
memurnikan ketaatan. Jadi kalau yang mulai ikhlas berarti kita sudah mampu memurnikan keikhlasan, mukhlisina lahuddina. Makanya disebut di situ khunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang benar katanya. Yang khunafa, yang adinnya itu khunafa, yang lurus, dan itu bagi orang-orang yang ikhlas, yaitu orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah itu diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lebih ikhlas di dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya dalam rangka mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.